Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama podcast Polres Penajam Pasir Utara di Penajam Rumah IKN. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial nggak pakai telur. Di podcast Polres. Ini anak-anak muda yang saya pikir cukup luar biasa dan hari ini punya sesuatu yang berbeda dalam arti ya dia memperlihatkan eksistensinya ya, yang muda yang berjaya, asik. Gitu kali ya. Nah, sebelum jauh-jauh kita ngobrolin tentang Penajam Pasir Utara yang katanya jadi ibu kota negara dan apakah hari ini sudah terima manfaatnya itu bagaimana? Nah, kita akan perkenalkan dulu orang-orang yang nanti dia memperkenalkan diri masing-masing karena saya nggak tahu latar belakang masing-masing, tapi penting dia menjelaskan biar publik tahu, bukan ria loh ya, walaupun sedikit pamer. Enggak, karena mesti ada motivasi ke publik ya, bahwa hari ini anak-anak PPU itu juga bisa eksis gitu loh, kita juga bisa ngambil peran gitu kan. Nah, nanti kita akan ngobrol itu lebih panjang daripada saya ngoceh mulu. Perkenalkan dulu, saya perkenalkan, tolong diperkenalkan dulu ya. Langsung enggak gitu ya. Oke. Dari mana Ari? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ari Febrian Masis. Saya biasa dipanggil Ari, ataupun kalau di Penajam saya dikenal dengan nama panggilan Neko sih. Kalau background saya pasti tidak jauh dari kepemudaan dan berbalut dengan seni budaya, pariwisata dan juga ekonomi kreatif tentunya. Kalau diceritakan mungkin nanti biar di sesi-sesi selanjutnya biar nggak penasaran. Pokoknya saya Ari Febrian Masis. Saya punya tagline namanya Ari yang suka beraksi, salam pemuda menginspirasi. Asik. Bahasa yang nggak asing itu. Co-host saya biasanya dengerin bahasa itu kayaknya, aku sering denger gitu. Gitu kali ya. Nah, oke, kita langsung ke mbaknya yang paling cantik. Oke deh. Halo, jadi nama saya Nurdiana Miati. Untuk saat ini boleh lebih dekat ya. Okay. Boleh, nggak apa-apa. Jadi nama saya Nurdiana Miati, dipanggil Diana, dan untuk saat ini saya masih kuliah di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, dan untuk kegiatan saya saat ini saya fokus di kegiatan pariwisata dan juga anak muda pastinya. Asik. Jadi dengar pernah jalan-jalan gitu, jalan-jalan ke luar negeri gitu, Malaysia lah gitu lah, sebut aja gitu. Dan pernah menjadi delegasi gitu deh. Delegasi perwakilan dari Indonesia di acara Asia Youth International Model United Nation pada tahun 2020 di Kuala Lumpur. Tepuk tangan. Ya, ini kenapa penting? Bukan saya kita gini loh. Apa ada beberapa hal orang di era digital itu kita sengaja pamer, bukan pamer dalam arti tanda kutip ya. Publik harus tahu bahwa hari ini kita bisa eksis. Anak-anak PPU itu harus terlihat. Yang tahu malah orang luar. Tapi orang di dalam kita sendiri, kepercayaan diri anak muda kita ngapain lah pikir paling yang punya akses atau jaringan, yang punya banyak duit atau apa. Enggak juga. Orang tua saya petani dan hari ini kita bisa berdiri di tempat kita yang sangat ini. Mungkin orang pejabat-pejabat banyak orang duduk di sini dan hari ini teman-teman bisa eksis dan tampil di sini. Benar, serius bahwa kita juga bisa tampil gitu loh. Saya agak gregetan sih kalau ngomongin anak muda itu. Ayo lo bangkit. Masalahnya di situ. Daripada saya ngoceh lagi, lanjut ke bapak ini loh. Bapak kan belum nikah ya? Belum ya. Siapa tahu kan udah nikah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Calvin Kurniamdani. Saya berasal dari Kecamatan Sepaku, tepatnya di IKN. Sesuai pembahasan ini, saya berada di IKN. Kebetulan saya juga berkuliah di Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Asik. Latar belakang saya juga sebagai pustakawan di salah satu SD di Kecamatan Sepaku. Juga aktif di dunia olahraga, di dunia kepemudaan dan ekonomi kreatif. Asik. Bubun kreatif. Saya sedikit ya, geser sedikit. Ada yang kebalik nih. Nah, nggak apa-apa. Biar lebih natural aja, nggak ada yang juga dilarang kok. Oke, kita lanjut. Kebetulan yang punya IKN ada di sini. Karena tadi aku menjebak dulu, mau ke sana langsung sini kan. Sekarang yang punya IKN dulu kita ngobrol ini. Karena jadi wilayah sendiri untuk
buat saudara kita satu ini bahwa dia sudah memperlihatkan eksistensinya, bahkan saya dengar sudah punya SSB sendiri ya. Iya, punya SSB. Apa namanya dong? Boleh SSB AKFC. Nah, boleh deh apa? AKFC. Apaan tuh? Academy Football ICI. Oh. Bukan aku tuh waktu kuliah dikasih tahu sama teman, karena teman kuliah juga ada namanya kerja tinggal di sana maksud saya. ICI tuh bukan ICI sih. ITCI. Betul enggak sih? Iya, betul. Bahasa Inggris apa? ITCI. Benar nggak sih? Dia aku dibilang ICI tuh. Kalau aku nanya, dia bilang ITCI dia bilang. Mantap, boleh tahu saya ICI gitu ya. ICI gitu. Betul ya? Iya, betul. Udah berapa lama nih? Kenapa? Bergelut di sebelum saya ngobrol peran anak muda deh. Udah berapa lama bergelut di dunia olahraga? Dari usia kelas berapa tuh? Kelas 6 11 tahun lah. Sekarang umur berapa? Sekarang 23 tahun. Kita selisih 10 tahun. Tapi seangkatan ya kesannya. Iya. Tua aja. Bercanda. Oke, hari ini potensi apa yang kamu lihat khusus di wilayah IKN yang kemudian bisa ditangkap oleh anak-anak muda kita? Kalau yang bisa dilihat pada saat hari ini lebih ke apa ya? Bisnisnya lah. Oh, bisnisnya. Bisnisnya. Bagaimana kita bisa menangkap peluang-peluang bisnis yang ada di IKN ini banyak. Tapi bagaimana kita mencari apa sih bisnis yang mau kita ambil di situ? Tinggal melihat potensinya. Potensinya lagi. Saya selalu pegang prinsip orang sukses itu mau cari jalan. Orang yang gagal selalu cari alasan. Benar itu. Iya. Jadi kita sebagai anak muda ini, saya menolak sekali menjadi penonton di tanah kelahiran saya di IKN, apalagi itu kan wilayah saya. Betul, ya kan? Jangan sampai kita mau jadi penonton. Saya orang paling pertama yang menolak menjadi penonton. Asik. Keren. Suka gue. Suka. Nah, hari ini tantangan yang paling berat menurut Bapak yang tinggal di IKN. Bapak lah, saya bilang gitu ya, karena bilang Bapak nggak cocok ya Bapak ya. Saya kayak sekarang saya bapak-bapak, makanya saya bilang manggil Bapak. Apa yang tantangan apa menurut kamu yang paling cukup jadi tantangan buat anak-anak muda kita? Tantangan yang cukup berat menurut saya nih jalurnya untuk kita untuk bertemu kayak kepala deputi atau apa. Sebenarnya kita itu pengen juga sharing. Tolong Pak, Bapak otorita, Bapak Alimudin, ini Pak, nih akses Pak, nanti bisa langsung dikontak ya. Nah, lanjut. Kita sebagai anak muda itu pengen sharing juga Pak, anak muda ini kalau bisa di-guide juga. SDM memang kita agak kurang lah di Kecamatan Sepaku, memang kita akui kita kalah SDM. Tapi bagaimana kita selalu didampingi. Kalau selalu didampingi itu kan di-guide. Iya. Perdampingannya itu kedepannya bakal bagus gitu. Kalau cuman biar kita aja berusaha sendiri kayak gitu. Seolah-olah ya hanya menggugurkan kewajiban aja biar kita itu ikut andil di situ seolah-olah ya. Padahal nggak ada juga. Bahkan informasi terakhir yang saya tahu dulu pernah ada pelatihan. Ya, benar. Nah, pertanyaannya hasil dari pelatihan itu kemana? Nah, ya kan benar. Iya. Nah, oke. Ini yang kita lihat, bahkan saya pikir kayak gini ya, ada bank data terkait tentang jumlah tenaga kerja yang hari ini yang ada di PPU. Tapi apakah pekerja-pekerja kita benar sudah ditarik di sana? Terus untuk apa dialokasikan anggaran untuk kemudian melatih kemarin? Kalau seandainya, mudah-mudahan saja lah kita, karena pasca dari ini kita akan bahas di Snaker kita akan panggil langsung untuk kemudian mengklarifikasi ini. Ya karena mereka harus tahu bahwa the real kondisi kita itu seperti ini. Di Snaker PPU pun juga nggak tahu kalau ada pekerja yang dari wilayah PPU yang kerja di situ. Nggak tahu. Saya lihat di media. Gitu ya. Nanti kita buka ya. Tuh Pak, nih Pak. Saya nggak usah spill namanya ya. Pak Kadis. Pak Kadis. Tahu tuh sudah. Oke. Saudara saya sebelah kiri. Nah, bagaimana memandang hari ini kondisi daerah kita ditunjuk ibu kota negara? Potensi apa yang kemudian bisa kita tangkap deh secara global, secara keseluruhan deh? Karena hari ini penting buat kita semua
ikut andil gitu. Ya baik, ketika kita pandang IKN hari ini pasti bahasnya ketika anak muda sudah dengan menggembu-gembu segala program, segala banyak pro dan kontra. Tapi kalau kita menganggap hal itu adalah positif dengan potensi yang apa yang bisa kita ambil ketika sudah ditetapkan sebagai ikan yang katanya masih itu ibaratnya anak muda sekarang ini kan masih kayak tidak terlalu peka terhadap hal bagaimana kita menangkap peluang ketika sudah ditetapkan sebagai IKN. Potensi yang secara global yang bisa kita tangkap yaitu banyak sekali ruang-ruang sebenarnya yang harus kita bisa isi. Ya itu diisinya dengan apa? Dengan peran-peran anak muda. Yang faktanya kita lihat sendiri di lapangan ya itu hanya omong saja kalau anak muda harus terlibat langsung, tapi ketika kita anak muda yang pengen mau bergerak itu tidak diberikan ruang. Contohnya faktanya memang kita harap yang tadi sudah disentuh sama Kak Fendi, kita pengen ketemu dengan otorita itu sebenarnya sudah lama sekali Bang Said. Lama sekali yang kita bangun dari komunikasi dengan teman-teman, bahkan kita sudah komunikasi sampai ke DPR RI ya, kita sampaikan aspirasi kita bagaimana tentang kondisi anak muda Penajam yang pengen maju tapi terkendala dengan akses-akses itu. Sempat ngadu. Sempat sekali kan, sempat diskusi bareng. Dan apa yang kalian rasakan sebenarnya sih? Konkretin dulu, nanti aku kesana juga. Karena biar dia tumpahin semua, ayo kita tumpahin. Ini lagi sudah saatnya kayak yang kalau yang dirasakan ya emang miris sekali kalau dianggap kita sebagai anak muda, tapi yang kita butuhkan sebenarnya hanya keberadaan kita dianggap sebagai anak muda Penajam yang pengen juga dibilang eksis, juga pengen berkontribusi dalam pembangunan IKN ini. Tapi yang faktanya yang kita lihat di lapangan, ruang-ruang itu tidak diberikan kepada kami semua gitu, hanya dibatasi dengan ya kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Hal-hal ini sebenarnya pemantik kita juga sih semakin geram bahwa anak muda sekarang ini kenapa mereka bisa dibilang sampai ibaratnya acuh terhadap hal isu IKN ini ya, karena hal itu tidak kita diberikan kesempatan buat bagaimana kita menyampaikan aspirasi kita saat ini. Nah, perlu diketahui bahwa memang peran anak muda sangat dibutuhkan ketika karena masa depan suatu bangsa itu juga ditentukan oleh anak muda. Kalau bukan kita yang bergerak saat ini, kapan lagi dan siapa lagi yang bergerak? Kalau kita mengharap terus dari pimpinan yang di atas terus, ya roda pergerakan dalam suatu pembangunan itu sudah akan stuck begitu saja, akan monoton kesannya. Sementara jujur aja kita mungkin yang berdiri sini yang ada saat ini, kita sama-sama punya tekad dan visi yang sama bagaimana anak muda itu bisa dilibatkan secara langsung ketika memang diperlukan. Jangan cuma sekedar ya kita akan melibatkan generasi muda, anak-anak muda di Penajam sebagai motor penggeraknya, tapi hasilnya faktanya nihil. Itu sih yang kita tuju sekali. Iya, semacam kayak konsep doang tapi nggak ada aktualisasinya. Iya, nggak ada action ya. Kasarnya itu ada apa ya, kita bisa bilang bahwa hari ini kita butuh kerja nyata yang konkret. Benar. Gitu lah, bukan cuma sekedar opini yang hari ini dilempar sana sini di media dan itu menciptakan sebuah, kan agak konslet kepala saya sebenarnya, karena tadi disampaikan IKN itu samping kiri kita loh, samping kanan kita loh, atau ada di depan mata kita. Tapi kenapa lu pada pergi ngadu di sana gitu ya? Kita mesti pakai akses sejauh itu untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan kita. Nah, ini miris sebenarnya, Bapak Otorita. ini penting. Harapan kami juga. Nah, karena bukan hanya harapan teman-teman hari yang ada duduk di sini, harapan teman-teman di luar sana pun demikian. Eksistensi kita dibutuhkan, tanpa support mereka kita nggak akan bisa apa-apa. Karena apa? Karena terlalu besar, karena ini negara ya. Benar, sehingga kita bisa include dalam proses pembangunan itu menjadi sebuah kebanggaan. Tapi pada prinsipnya teman-teman hari ini yang hadir sepakat kan bahwa IKN hadir di Kabupaten Penajam Pasir? Sepakat ya. Dan tinggal bagaimana peluang itu bisa kita tangkap. Iya, benar. Bagaimana yang si paling cantik sendiri, gombal-gombal dikit. Oke. Bicara soal IKN, tentunya kami anak muda Penajam tuh sepakat banget. Karena kan kita tahu ya, saat ini tuh Indonesia tuh fokusnya ke Jawa sentris. Jadi kita ingin itu bukan hanya Jawa sentris saja, tapi juga Indonesia seluruhnya, dan fokusnya adalah di Kalimantan Timur. Dan untuk potensi ini yang ingin saya tegaskan lagi adalah di bidang pendidikan. Karena kalau misalnya tadi kan Kaneko, Kalvendi sudah bicara soal bagaimana peran anak muda untuk bisa langsung terjun nih, kita langsung action. Tapi kita juga harus menggait para stakeholder,
Dan juga seperti bidang sektor pendidikan ini, karena saya ingin melihat beberapa anak muda, nggak cuma di umur-umur kayak kita, tapi juga SD, SMP, SMA tuh mengetahui apa aja sih yang terjadi di IKN. Jadi saya tuh ingin memberikan semacam sosialisasi tentang bagaimana sih perkembangan yang ada saat ini gitu. Karena yang sebenarnya saya survei juga Kak. Survei juga? Saya survei karena saya punya banyak adik sepupu dan juga saya juga senang sama anak kecil, dan saya tanya, udah tahu belum ada IKN tuh? Banyak teman-teman tuh yang nggak tahu gitu, adik-adik kita yang cuman taunya iya yang di ICI itu kan gitu aja, tapi nggak tahu kalau sebenarnya IKN itu ibu kota baru gitu loh. Jadi kita sebagai anak muda tuh selain kita berperan di sosial media, dan juga kita harus terjun ke masyarakat seperti itu. Asik. Karena menurut saya untuk bentuk letaknya Penajam Pasar Utara ini kan linear ya. Kita tahu sendiri ya, kita ke Babulu aja ngerasa jauh ya kayak. Nah makanya kita tuh harus menjangkau daerah-daerah yang di ujung Penajam supaya rata, semuanya tuh dapat informasinya, ilmunya gitu. Sama rasa sama rata. Ya. Kalau saya sih lebih proporsional sih ya. karena saya nggak mau, kalau saya agak sulit sih ngomongin, dia akan iri nanti kalau kita bilangin sama rata ya. Bilang ya nggak bisa lah, aku lebih dekat harusnya gitu. Tapi lebih proporsional, atau ya konsepnya lebih ke adil lah. Karena anak SMA sama anak SMP dan anak SD tidak mungkin sama sangunya. Itu mungkin kira-kira begitu ya. Tapi sama ngerasanya, ya apa bahasa Jawa, sama ngerosone, oh ya gitu ya. Apa sih ya lah itu? Ya sama ngerasanya gitu loh. Sama rasanya semua. Artinya semuanya merasakan gitu loh. Bukan yang hari ini kita rasakan tidak betul-betul dirasakan. Nah, sedikit berfilsafat kali ya. Saya suka ya, coba rada-rada merinding ya kumpul bareng sama anak-anak muda yang super ya. Ya serius, saya bangga. Saya secara pribadi itu bangga hari ini bisa duduk bareng sama kalian, dan kayak gimana ya? Kayak dapat frekuensi yang sama gitu untuk kemudian membicarakan sesuatu kegelisahan kita hari ini. Nah, kalian melihat kondisi hari ini. Bagaimana potensi-potensi yang hadir, khususnya bicara tentang pariwisata. Saya karena mau bicara tentang pariwisata karena ini salah satu hal penting, karena di sini ada bapak kita ini ya yang bisa paling mahir lah bicara tentang pariwisata, karena ini penting buat potensi jumlah manusia akan banyak datang ke ibu kota negara. Potensi bisnis yang dia bilang, saya pikir salah satunya adalah bagaimana potensi wisata hari ini sudah terkelola dengan baik atau tidak. Terus kemudian potensi wisata apa yang kemudian bisa kita jual ke publik. Orang pergi banyak datang ke IKN. Dia tidak hanya butuh tentang makan dan minum, tapi dia juga butuh refreshing. Gitu ya, refreshing ya. Healing lah bilang kalau anak muda sekarang tuh ya gitu ya. Nah, hari ini menurutmu apa yang paling bisa dimaksimalkan untuk di objek wisata kita sendiri? Kalau dibilang objek wisata, yang kita ketahui Penajam Pasir Utara semuanya masih potensi wisata. Ketika berbicara tentang pariwisata itu kan sangat luas. Nah, kalau ketika peluang pariwisata yang ada di Penajam Pasir Utara yang mungkin kedepannya bisa bagaimana itu bisa terkelola dengan baik, sebenarnya kita membenahi dulu. Yang langkah awal adalah bagaimana pembenahan objek-objek wisata yang ada di Penajam Pasir Utara, yaitu dengan sinergi bukan hanya sekedar kita serahkan kepada stakeholder aja, tapi dari masyarakatnya sendiri. Karena penting banget buat penanaman sadar wisata terhadap masyarakat. Yang kita ketahui masyarakat Penajam aja buat sadar wisatanya saja masih minim. Yang kita ketahui ketika weekend ataupun hari libur, masyarakat Penajam kemana? Pasti pilihnya ke Balikpapan, ke mall, nonton bioskop, gitu kan? Berarti kurangnya kesadaran mereka terhadap peka apa yang ada terhadap di sekitar kita. Susah gitu. Memang nggak ada fasilitas. Bagaimana pembenahan fasilitas yang diutamakan dulu, sehingga memang ketertarikan anak muda buat menikmati pariwisata yang ada di daerah kita, mereka makin pede dan makin percaya diri ketika aku lagi ada di sini nih. Tapi faktanya kita lihat memang hanya ketika ada suatu kegiatan atau suatu program barulah bergerak semacam sementara. Kalau dibiarkan begitu saja kan itu akan mati dan bakal rusak sendiri. Kita bicara soal alam, pariwisata ketika dibiarkan itu bakal rusak. Tapi kalau kita bagaimana bisa merawat objek wisata tersebut dengan bagaimana kita memanfaatkan kolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat, dan juga berbagai macam unsur, nah itu akan berjalan dengan bagus. Tapi ya ini yang utama paling penting lah, kesadaran masyarakat itu yang harus pertama kita tanamkan. Oke, sip, mantap. Kesadaran masyarakat yang jadi poin besar, terlepas bicara tentang hari ini
kondisinya fasilitas penunjang itu menjadi hal yang orang nggak akan mau datang ke tempat kita kalau seandainya fasilitas kita sendiri tidak memadai. Contoh sederhana, iya, kita nggak bisa pungkiri kenapa Pantai Amal hari ini cukup jadi primadona ketika waktu-waktu libur lah ya, jadi referensi lah, karena nyaman. Iya. Maaf nih, kita mau ke Tanjung gimana? Dengan kondisi jalan yang tidak, pagar nggak ada, belum lagi buaya sekarang semakin ramai. Buaya di laut lah ya, buaya di darat juga kayaknya. Di darat juga lebih itu ya. Yang penting nggak ada di ruang podcast ini buayanya. Gitu ya. Menjelma gitu ya. Iya, saya bilang pariwisata itu jadi salah satu hal yang menarik. Tapi hari ini konsen tidak pemerintah kita. Ya. Karena ini bicara tentang konsen, kita nggak akan mungkin bisa kita keluar sampai liur habis di sini juga nggak ada guna kalau seandainya mereka itu tidak sadar bahwa hari ini masyarakat mau disadarin kalau pejabat-pejabat yang punya kewenangan di luar sana tidak sadar bahwa kita butuh menyadarkan masyarakat kita untuk sadar wisata. Benar. Karena bagaimana mau sadar, pemimpinnya aja nggak sadar. Iya nggak? Susah jadinya. Iya, susah ya. Jadi harus sadar dulu ya orang-orang yang punya wewenang untuk bagaimana fokus menghidupkan pariwisata kita, khususnya bicara karena di sini banyak sih, ada gua gitu ya. Iya, ada gua, air terjun gitu ya. Terus kemudian kok usah gini, titik nol itu loh jadi objek wisata dadakan ya. Iya, benar. Dan itu potensi yang kemudian bisa kita tarik anak IKN. Sebelum kita ke Mbak yang cantik tadi, titik nol itu kan sekarang sudah ramai itu ya, sudah ramai dikunjungin orang. Tapi saya belum ada lihat shelter khusus untuk kemudian itu. Shelter penting nggak sih sebetulnya itu ada shelter yang memang mengcover pelaku-pelaku UMKM sebelum orang datang ke titik nol, bawa mereka ke shelter gitu. Penting nggak sih menurut kamu itu ada? Atau sudah pernah dirancang atau gimana sih? Karena beberapa kali selintingan itu ada disiarkan, tapi hari ini belum ada lihat gitu. Yang saya tahu sih sudah mulai mau dirancang. Woi, sebentar lagi nih, bandara sudah mau mulai, kita masih mau dirancang. Masih dirancang. Kemarin ada pertemuan mantan siswa-siswa pelatihan. Katanya kita mau dibuatkan semacam tempat itu orang istirahat, tapi di situ ada tempat seluas 2 hektar katanya. Pelaku UMKM mau ditaruh di situ. Produk apa yang bisa kita timbulkan ditaruh di situ. Yang mau pangkas rambut kah, atau yang bikin kue, terus yang bikin masak-masak apa gitu, terus hidroponik mau ditaruh di situ. Jadi orang sebelum masuk ke IKN, jadi dia harus stop dulu di situ. Menarik, melewati di tempat itu. Jadi shelter dulu gitu ya. Jadi tempat senternya dia di situ. Bahwa siswa-siswa pelatihan itu telah melakukan semacam kayak apa ya, produknya dia lah. UMKM gitu. Jadi masyarakat itu harus stop dulu di situ, baru boleh masuk ke dalam. Pengunjung maksudnya gitu ya, wisatawan gitu lah. Wisatawannya seperti itu. Itu deputi di bawahnya, direkturnya Pak Limudin ngomong gitu. Katanya ya. Ngomong di grup kemarin mau pertemuan. Kapan itu dia ngomong? Pas kapan itu ya? Pokoknya diinformasikan di grup. Terus itu pas ibunya itu mau datang kita pertemuan, ternyata ibunya sibuk lagi ada kegiatan di Semuanya 3, jadi kita nggak jadi ketemu sama ibunya. Jadi nggak sempat ketemu. Jadi temanya ibunya itu mau ngasih kayak gitu. Ada satu koordinator yang dia sampaikan kepada ibu itu bahwa ibu itu membahas tentang itu. Terkait tentang itu. Dan itu menurut kamu penting? Penting juga sih sebenarnya. Penting ya, karena itu bagian dari peluang. Iya. Kalau itu nggak ada ya orang datang cuman pergi naruh sampah. Benar. DLH kita yang sibuk ngurusin sampah di sana gitu, atau orang tua atau orang-orang yang lagi sibuk ngurusin kerjaan di sana malah ngurusin sampah. Jadi kita cuman ketiban sampahnya. Yang dapat duitnya nginap di Balikpapan. Tamu-tamu itu yang keluar dari datang cuma nginap di Balikpapan. Yang dapat pajaknya orang Balikpapan. Nah, hari ini kita dapat apa? Dapat sampah. Iya nggak? Ya pengunjungnya maksudnya untuk masalah itu. Kalau pembangunan alhamdulillah ya kita udah bisa rasakan.
Tinggal bagaimana hari ini partisipasi anak muda itu betul-betul dikasih peluang. Sebesar apa sih yang kalian harapkan untuk partisipasi? Apa harapan kamu deh? Aku agak gemeter ya kalau ada Cara harapan tuh. Iya, agak beda ya kalau ngomong sama cewek. Kalau Ya. soal harapan tentunya saya sendiri ya Ya. sebagai anak muda penajam ingin banget berpartisipasi dalam ranah IKN. Jangan ngeliat Kalau bisa, sekali ngeliat saya kayak aku ada grogi. karena saya bertegaskan. Kamu ya mempertegaskan Jadi, ya. Iya, bertegaskan. Bicara soal harapan dan peluang untuk anak muda dan apalagi saya sendiri, tentunya saya ingin mendapatkan satu jabatan sih di IKN. Iya gitu ya, Ya jabatan. karena untuk sektor IKN itu juga ada farmasi di situ, dan kalau untuk kegiatan secara sekarang ini alhamdulillah saya sudah pernah mengikuti proyek yang ada di IKN. Sudah pernah ikut ya? Sudah pernah. Jadi sudah pernah berpartisipasi ya? saya sudah pernah berpartisipasi di IKN saat itu ada proyek studi AMDAL. Studi AMDAL. Ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi saat itu saya bersama para tenaga ahli dari kegiatan ini kita fokuskan untuk membagi beberapa orang, dan ini tuh nggak hanya menggait dari daerah dari KN aja, tapi juga dari Penajam Pasar Utara. Jadi ada dari Babulu, Waru, dan saya sendiri dari Petung kemarin diajak untuk berpartisipasi Ikut dalam project itu ya? Jadi sebulan saya tinggal di Sepaku. Sempat jadi orang sepakat. Sempat. Iya, sempat dia. Sempat ya? Sempat cerita dia. Sempat cerita. Sempat cerita. Sempat nongkrong bareng nggak? Belum kenal. Ya kenalan dulu lah. Oke, gini, kan permasalahannya tidak semua orang seperti kita yang punya ya yang hari ini kita yang hari ini bisa ngakses aja itu butuh tenaga yang sangat besar agar kita bisa mampu berkomunikasi dengan mereka, akses jaringan itu kan. Bagaimana lagi teman-teman kita yang di luar sana yang hari ini punya kompetensi dan punya potensi untuk kemudian mengembangkan potensi mereka di IKN tapi tidak bisa tersalurkan. Apa yang kamu tangkap terkhusus bicarain tentang potensi yang harus disambut anak muda kita, dan itu harus direspon oleh badan otorita? Belibet ya? Atau gimana? Terlalu panjang ya? Ya pada prinsipnya gini, lebih ke bicarain tentang otorita itu harus ngapain anak muda sih gitu loh. Yang saya tangkap kemarin ada pembukaan lah lowongan pekerjaan di IKN, sempat diupload di IKN ID. Cuman jadi keluhan masyarakat yang punya potensi itu TOEFL-nya terlalu tinggi gitu. TOEFL-nya terlalu tinggi. Itu Bukan yang sengaja, memang biar nggak dapat kita gitu. Bercanda, enggak itu bercanda. Tapi Serius juga boleh. Realitanya di luar banyak. Oh begitu ya? Oh Orang luar yang banyak dapat. suka saya denger itu. Kita tahu Secara kalau TOEFL realitanya sampai 500 banyak nggak dapat. Iya, kan agak sulit. Iya, memang ini milik negara ya. Kita bersepakat bahwa itu. Tapi hari ini setidaknya ada kuota yang hari ini bisa diporsikan. Benar. Dengan hadirnya ibu kota negara dan kita bisa ikut andil di situ. Apa arti sebuah nilai gitu ya? Tapi kita tidak ikut andil. Ya kita harus betul-betul peduli dengan apa yang hari ini ada di sana kalau kita mau menanamkan sesuatu untuk generasi kita. Seperti apa kamu melihat dengan potensi problem yang ya saya pikir ini terlalu rumit ya, walaupun saya berharap orang-orang punya pemangku kepentingan di sana itu bisa mendengar apa yang menjadi keluhan-keluhan anak muda yang hari ini coba untuk menyampaikan. Kamu nangkap itu sendiri gimana? Kalau dari tanggapan saya kan sebenarnya kita anak muda ini kita nggak membutuhkan program yang banyak. Kita tahu sebenarnya pemerintah mempunyai program A, B, dan C, pelatihan segala macam. Yang kita butuhkan bagaimana tindak lanjut setelah program itu dilaksanakan. Follow up-nya gitu ya? Iya, bagaimana program itu menjadi yang sustainable. Jadi itu berkelanjutan, bukan hanya sekedar kasih bimtek, kasih pelatihan, selesai, ditinggalkan. Tidak ada hasil. Anak muda yang kita ataupun yang ikut pelatihan, mereka juga nggak akan bisa merasakan apa dampak dari pelatihan itu, hanya sekedar ketika pelatihan dapat hasil sudah hilang. Tapi bagaimana yang kita butuhkan adalah pendampingan. Bagaimana pendampingan itu yang nanti akan menggiring dan itu membimbing anak-anak muda yang di Penajam Pasar Utara yang kita ketahui.
kita tidak pungkiri memang SDM kita kalah dengan yang ada di daerah Benar. Jawa, Sumatera dan lain sebagainya. Tapi bagaimana hal itu kita bisa minimalisir dengan seperti apa? Yaitu pendampingan tadi, dengan ada pendampingan sehingga hal yang kurang di dalam SDM kita itu bisa tertutupi dengan apa yang telah pendampingan dari pemerintah. Jadi untuk pemerintah kita butuhkan bukan hanya program yang digoncorkan skala besar gini dengan A, B, C, dan Z, tapi apa realita dan realisasinya setelah dari kita ikut program tersebut. Benar. Kita bahas masalah kayak tadi SDM, masalah TOEFL segala macam. Setelah pendampingan kan kita harapkan sebagai tuan rumah, pemilik wilayah, ibaratnya IKN ini, pasti harapan besar kita juga diberikan kesempatan yang sama, yaitu ketika ada pendaftaran lowongan pekerjaan, kita diberikan kuota khusus yang seperti katakan bangsa, itu sangat penting sekali. Hal itu yang mungkin dibutuhkan, yang juga akan memantik semangat anak muda bahwa memang ternyata kita tuh juga diperhatikan, dan keberadaan anak muda dan eksistensi anak muda di Penajam Pasir Utara juga semakin lama juga akan menginfluence anak muda yang lainnya, karena oh ya ternyata teman saya bisa kok masuk, berarti sudah ada sedikit peluang yang terbuka gitu. Nah itu sih harapannya sebenarnya. Asik, seneng banget deh, keren. Konkret, good. Ya kita punya kecemasan yang sama ya. Kalau cemas saja terus menerus seperti ini tanpa action, saya pikir akan kita bikin demo aja kali ya. Enggak. Ini demo yang cerdas. Apa yang kita lakukan hari ini dan duduk berdiskusi di era digital, ini bagian bentuk aktualisasi demo yang the real konten asli, biar dia panas telinganya gitu ya. Setuju, Karena ini benar. ya demo itu kan nggak mesti pergi bakar-bakar ban gitu ya. Itu zaman kuno kali ya. Ada juga waktunya memang mesti kayak gitu. Tapi di era digital kita saat ini sedang berdemo tentang apa yang kemudian harus kita suarakan. Di momen terakhir ini saya berharap teman-teman punya pesan buat anak muda di luar sana dan pemangku-pemangku yang punya kebijakan di sana. Mulai dari aduh pusing aku lagi. Perasaan berharap ke sana Oke, boleh ke sana. Pesan dulu deh, pesan buat pejabat atau anak muda kita deh tentang dalam rangka menyambut ibu kota negara. Pesan buat petinggi-petinggi yang ada di lingkungan otorita IKN, kalau bisa kami bisa ikut andil, kita bisa sama-sama berdiskusi di sana. Itu aja pesan dari saya untuk Pejabat di sana ya? pejabat yang ada di IKN. Terus untuk anak-anak muda nih? untuk anak-anak muda, khususnya di Penajam Pasir Utara, jangan sampai kita meninggalkan suku dan budaya yang ada di Penajam Pasir Utara. Tetap dijaga. Nah, tetap dijaga. Apalagi suku Pasir ini mulai ya itulah. Mulai tergerus. Jadi bagaimana caranya kita sama-sama mengeksiskan, terus itu sama-sama kita membangkitkan suku Pasir ini. Itu sih dari saya. Oke, thank you. Budayawan juga nih orang. Oke, ke yang lebih senior mana sih? Senior mana sih? Senior Ari dong. Oh, senior ya. Saya lah. Aku jadi lebih kelihatan muda ya gitu. Oke, Ri. Oke, kalau dari saya harapannya tentu pemerintah harus lebih melek dan peka terhadap situasi saat ini di anak muda dan juga di daerah kami. Ya bagaimana bisa kita diberikan kesempatan yang sama dan juga diberikan akses buat bagaimana kita menyampaikan aspirasi kita, bukan hanya sekedar kita berkuar di sosial media ataupun melalui berteriak-teriak di jalan, tapi harapannya kita diberikan akses untuk bisa berdiskusi bareng bagaimana kita membicarakan masa depan anak muda yang ada di KN. Seperti kalau buat anak muda, sudah saatnya kita IKN, inovasi, kolaborasi, dan narsis. Narsis bagaimana? Bagaimana mengemas sebuah digitalisasi ini kita bisa manfaatkan sebagai bentuk aspirasi kita buat menyampaikan suara-suara buat para petinggi-petinggi di atas sana. Dan juga anak muda, hey, ingat katanya Bang Jual Fals tuh, hai jangan ragu, jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu, bahwa anak muda Penajam, kalian pasti luar biasa. Luar biasa. Harusnya ditaruh di closingan sih. Dia yang jadi host dong. Gitu. Makanya aku ambil alih dan Campur saya di kudeta gitu. Oke, Dinda. Wah, sebut-sebutannya. Sumpah. Oke, untuk kepada kepala pemerintahan otorita IKN dan juga nggak cuma di IKN juga, tapi juga pemerintah Penajam tentunya, semoga apa yang sudah kita sampaikan didengar dan juga take actionnya, dan beberapa hal yang tadi kita katakan juga
sektor-sektor yang ada di Penajam ini semoga lebih ditingkatkan lagi baik dari infrastrukturnya dan juga pemerataan pendidikan yang ada di Penajam Pasar Utara. Dan juga untuk anak muda Penajam, harapannya semoga kita benar-benar meningkatkan integritas kita sebagai anak muda Penajam, intervensi kita, bagaimana caranya kita itu bersama-sama, kita berpegangan tangan di sini, nggak cuma sendiri, gimana caranya kita sebagai anak muda Penajam untuk terus maju. Iya. Terima Oke, kasih. mantap. Saya lagi. Keterbatasan terkadang menjadi alasan. Permasalahan yang hari ini hadir bukan berarti tidak bisa terselesaikan. Komunikasi menjadi inti dari semua dari masalah yang ditimbulkan. Hari ini PPU jadi ibu kota negara. Anak muda dilarang jadi penonton di kampung sendiri. Jangan sampai jadi obrolan di warung kopi saja. Saya Tasar undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah.